Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rumahnya yang insya Allah muliakan ini, yang tentunya buat kita semua pedenya gitu ya. Diri kita ini dalam posisi dipilih oleh Allah SWT, dipilih sebagai hamba yang tunduk kepadanya, karena tidak semua hambanya bisa, tidak semua hambanya mau datang ke sini. Apalagi yang berkaitan dengan masalah interaksi kita dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Nah, oleh karenanya berbahagialah kita, karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di majelis ini, yang kemungkinan, yang harapan kita semua mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita, langkah kita menuju rumah Allah ini menjadi nilai yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan juga para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Waktu penyampaian kultum tarawih maksimal 7 menit. Nah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mencoba merenung, merasakan ternyata hidup itu capek gitu. Kalau renung gitu ya, capek. Kecuali di sini nggak capek. Kalau Qiyamul Lail 1 juz, nggak capek itu misalkan. Gimana Pak? Capek nggak? Kira-kira 1 rakaat 2 halaman. Wah, mikir dulu, ya, mikir dulu. Bahkan batuknya lebih keras ya, kalau imamnya kelamaan gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya Pak. Bicara masalah capek, bukan kita saja, orang-orang kafir itu juga capek Pak. Karena memang di dalam kehidupan kita ini, kalau tidak beraktivitas itu mati. Kalau tidak bekerja itu ya mati, karena tidak menghasilkan apa-apa. Lalu apa bedanya dengan kita? Bedanya dengan kita, kalau orang kafir itu orientasi dalam kehidupan sehari-harinya, dalam beraktivitasnya itu adalah dunia. Tetapi bagi kita semua, orientasinya adalah dunia akhirat. Dunia akhirat. Sehingga kalau mengukur capeknya, memang kita double gitu. Capeknya double, ya. Bukan saja capek fisik, tapi juga capek hati begitu. Bahkan ada kata apa? Sakitnya itu di sini gitu kan. Saking capeknya begitu. Tinggal begini, saya mau bertanya pada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Tinggal dijawab iya atau tidak. Kalau tidak menjawab berarti abstain, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah kehidupan kita ini, untuk menegaskan saja, kehidupan kita selama ini dan termasuk ibadahnya membuat kita capek atau tidak? Capek. Kompak Pak, 1, 2, 3. Wah, ada yang bilang tidak, ada yang bilang capek. Apa-apa Pak? Itu udah bagian dari perasaan yang diungkapkan itu, tidak salah. Tapi kita coba sedikit mendengarkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, menceritakan tentang penghuni surga dalam surat Fatir ayat 35-36. Kalimatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhab 'anna al-adh wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhab 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun
شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Penghuni surga itu bilang begini, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Sungguh Rabb kami itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Dialah yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal ini dari karunia-Nya. Dan perlu dari garis bawahi kalimat yang diungkapkan penghuni surga. Penghuni surga itu bilang begini, ya Allah, kami sudah tidak lagi merasakan capek di surga ini, dan kami pula tidak merasakan keletihan. Coba perhatikan. Ternyata penghuni surga itu mengatakan, kami sudah tidak lagi merasakan capek dan kami tidak lagi merasakan kelesuhan, keletihan. Artinya apa di sini? Artinya bahwa penghuni surga itu di dunianya capek, di dunianya itu bekerja keras dalam mengurus dunia ini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman penghuni surga itu mengadunya bukan saat ini, tapi nanti di surga, gitu. Terus tadi yang jawab iya tidak kumaha. Nah, itu mah terpaksa Pak, karena ditanya udah ya diungkapkan. Apalagi yang tadi tidak menjawab, karena bingung mau jawab apa ya. Capek iya, tapi kalau dibilang tidak juga nggak jelas ya, kurang gitu. Nah, oleh karenanya mari kita saatnya tetap semangat untuk bekerja, lebih-lebih lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menginginkan surga Allah, gitu. Surga ini tidak mudah, Pak. Wallah kata Nabi kita Muhammad SAW, raihlah surga itu walau satu biji kurma. Betul itu. Akan tetapi, akankah seseorang mau berkorban walau dengan sebiji kurma tanpa keimanan? Sulit, Pak. Kalaulah selama ini banyak orang-orang kafir, dia menginfakkan, bahkan bahasanya dia mengeluarkan sebagian hartanya, tinggal pertanyaan untuk apa? Kalau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin. Yang adalah untuk memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau besar mau kecil, sehingga yang kecil pun dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pun menyatakan, raihlah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala walau satu biji kurma. Akan tetapi sekali lagi, ungkapan ini menjadi gambaran bahwa inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih, sekecil apapun. Akan tetapi sekecil apapun juga di dalam urusan ibadah ini akan menjadi berat. Akan menjadi berat ya, kalau tidak didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi pekerjaannya yang luar biasa, memeras keringat dan capeknya luar biasa. Itu akan menjadi luar biasa. Dan saya yakin saat ini yang sangat capek itu siapa kira-kira waktu Ramadan? Ibu-ibu. Kita kaum laki-laki sebelum bangun dia sudah duluan bangun. Begitu Bu? Nah, semoga capeknya ibu itu akan dikatakan nanti di surga, la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha. Tapi kita juga tidak bisa kita nafikan perjuangan Bapak-bapak. Walau dalam kondisi saum gitu ya, tapi tetap berjuang, bekerja keras untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kerjaannya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian ini memotivasi kita semua, dan mari kita tetap semangat untuk beraktivitas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah ladang amal kita yang pada akhirnya capeknya kita, rasa capeknya kita, rasa letihnya kita itu akan kita ungkapkan nanti di surga dengan kalimat la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Demikian karena udah 7 menit Pak. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.